tempat lain hanya dalam beberapa langkah. Andaikan kita bisa, aku membayangkan seperti memiliki sayap, kemudian terbang dari satu tempat ke tempat lain tanpa berpikir dua kali. Akan tetapi, bagaimana caranya kita pergi ke suatu tempat yang jauh sekali dalam sekejapan mata dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peristiwa inilah yang dialami Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau tidak memiliki sayap, tapi bisa mengalami peristiwa yang tidak akan pernah dialami oleh siapapun di dunia ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, dan pada waktu itu umur Nabi Muhammad SAW adalah 51 tahun. Isra dan Mi'raj sebenarnya merupakan dua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra adalah peristiwa perjalanan bumi Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Sementara Mi'raj adalah perjalanan menembus 7 lapisan langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah wajib untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Isra bermula ketika malaikat Jibril bersama malaikat Mikail dan seorang malaikat lain datang menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian dibawa menuju sumur Zam-Zam dan dibersihkan hatinya seperti ketika beliau masih kecil. Hati Nabi Muhammad SAW disucikan dari semua nafsu setan dan dimurnikan dengan rasa keimanan yang begitu tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan menunggangi burak. Apakah teman-teman tahu apa itu burak? Tahu nggak buruk? Tahu Katanya tahu. Burak merupakan binatang sejenis burung yang dapat bergerak dan terbang dengan cepat. Dikisahkan burak sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Luar biasa ya? Asik, luar biasa. Masya Allah. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk menjadi imam dan melakukan sholat malam. Setelah itu, malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan di tiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Ketika sampai di langit pertama, malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit dan pintu pun terbuka. Nabi Muhammad SAW lalu melihat Nabi Adam. Beliau memberi salam dan kemudian Nabi Adam menyambut dan membalas salam serta mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menampakkan roh-roh para syuhada di sebelah kanan dan orang-orang yang sengsara di sebelah kiri. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Di sana Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sementara di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris dan langit kelima ada Nabi Harun. Saat di langit keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Ibrahim ditemui di langit ketujuh. Setelah Nabi Muhammad SAW melampaui langit ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani karena tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian menuju Baitul Ma'mur dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada
Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat wajib sebanyak 50 kali dalam sehari untuk umat Islam. Teman-teman bayangkan bagaimana ya caranya kita bisa sholat sebanyak itu. Nabi Muhammad SAW pun kembali, namun ketika melawat Nabi Musa, beliau disarankan untuk meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW sampai mondar-mandir beberapa kali untuk meminta keringanan waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya diputuskan menjadi 5 waktu sholat dalam sehari, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Saat Nabi Musa memberi saran untuk kembali dan meminta keringanan, Nabi Muhammad SAW menolak. Namun beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah rela menerima perintah tersebut. Sekembalinya Nabi Muhammad SAW ke Mekah, beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya kepada para pengikutnya. Mendengar cerita tersebut, sebagian pengikutnya tidak mempercayainya. Hal tersebut berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang langsung mempercayai perkataan Nabi Muhammad. Hal itulah yang membuatnya kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya benar atau berkata benar. Peristiwa Isra Mi'raj ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan dan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.